Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, perkenalkan aku Anissa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 220603130. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Lydia Desiana ME MSI. Baiklah, saya akan mereview jurnal berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Syariah dengan metode Risk Profile Good Corporate Governance Earning and Capital. Nama jurnal ilmiah Ekonomi Islam volume 03 dengan jumlah halaman 1-7 halaman yang ditulis oleh Ani dan Suhesti Ningsi dan diterbitkan pada tahun 2020. Baiklah, yang pertama yaitu ada latar belakang. Penulis mengawali dengan pentingnya menjaga kesehatan bank sebagai syarat utama agar bank dapat menjelaskan fungsi-fungsinya, termasuk menjaga kepercayaan publik, mendukung kelancaran pembayaran, dan menjalankan kebijakan moneter. Latar belakang juga menyebutkan transformasi penilaian kesehatan bank dari metode CAMELS menjadi RGEC Risk Profile GCG Earning Capital sesuai dengan PBI nomor 13/1/PBI/2011. Dalam konteks ini, Bank Syariah Mandiri dipilih sebagai objek karena merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri menggunakan pendekatan RGEC Risk Profile Good Corporate Governance Earning dan Capital selama periode 2013 sampai 2017. Lalu yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tata kelola PT Bank Syariah Mandiri tahun 2013 sampai tahun 2017. Teknik pengambilan sampel adalah surposive sampling dengan objek tunggal yaitu Bank Syariah Mandiri. Analisis dilakukan berdasarkan standar penelitian RGEC di mana setiap indikator seperti NVF, FDR, ROA, ROE, BOVO, dan KAR diberikan skor dan diklasifikasikan dalam peringkat komposit kesehatan bank. Lalu yang keempat yaitu hasil penelitian. Risk profile, FDR, dan NVF berada pada predikat sehat dan cukup sehat. Pada tahun 2013, FDR sebesar 89,37% cukup sehat dan NVF sebesar 2,28% sehat. Good Corporate Governance berdasarkan self-assessment, bank memperoleh predikat sehat. Earning, ROA, dan ROE berada dalam predikat sangat sehat. ROA sebesar 1,52% dan ROE 44,58%, sementara BOVO berada pada cukup sehat yaitu 48,2%. Capital CAR sebesar 14,10% menunjukkan predikat sangat sehat. Kesimpulan keseluruhannya, Bank Syariah Mandiri mendapatkan peringkat komposit akhir 2, nilai 82,86% yang berarti dalam kategori sehat. Lalu yang kelima yaitu kelebihan jurnal. Menggunakan metode RGEC yang sesuai dengan regulasi Bank Indonesia terkini FBI nomor 13/1/FPBI 2011 menggunakan data 5 tahun yang cukup representatif untuk melihat tren kinerja. Penyusunan analisis cukup sistematis dan berbasis matriks evaluasi standar, memberikan insting yang dapat digunakan oleh manajemen bank dan investor untuk mengambil keputusan. Lalu yang keenam itu ada kekurangan jurnal hanya menggunakan satu objek yaitu Bank Syariah Mandiri sehingga generalisasi hasil menjadi terbatas. Kurang eksplorasi mendalam terhadap faktor-faktor eksternal seperti kondisi makro, ekonomi, atau persaingan industri. Analisis hanya fokus pada tahun 2013 untuk hasil detail pada data yang tersedia adalah 2013 sampai 2017. Tidak ada
visualisasi data atau grafik atau tabel tren sehingga sulit melihat dinamika antara tahun secara ringkas. Baiklah, saya akan mereview jurnal berjudul Model Altman Z-Course untuk memprediksi financial distress penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Nama jurnal Akuntansi dan Pajak, volume 02 dengan jumlah halaman 10 halaman yang ditulis oleh Salsabila Fadila Putri Setiawan, Sinta Pratamasari dan diterbitkan pada tahun 2024. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jurnal ini dilatar belakangi oleh lemahnya kinerja saham sektor konsumer non-siklikal yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah daya beli masyarakat yang rendah. Dalam kondisi ini, perusahaan berisiko mengalami financial distress. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam mengurangi risiko tersebut, terutama melalui struktur dewan, komisaris, direksi, dan komite audit. Lalu yang kedua yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, board size, komisaris independen, board independence, jumlah direktur, board of directors, dan komite audit terhadap financial distress perusahaan sektor konsumer non-siklikal di Indonesia selama periode 2020 sampai periode 2022. Lalu yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, data sekunder dari laporan tahun dan laporan keuangan audit. Lalu sampel 107 data observasi dari perusahaan sektor konsumer non-siklikal selama 2020 sampai 2022 menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis regresi linear berganda dengan SPSS versi 25, model financial distress Altman Z-Score. Dan yang keempat yaitu hasil penelitian. Board size berpengaruh signifikan terhadap financial distress negatif. Ukuran dewan yang besar bisa memperparah kondisi keuangan perusahaan. Board of Directors juga berpengaruh negatif dan signifikan. Board Independence dan Audit Committee tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Memiliki adjusted R2 sebesar 7,8%, menunjukkan variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil variasi financial distress. Lalu yang kelima yaitu kelebihan jurnal. Menggunakan pendekatan empiris dan model Altman Z-Score yang kredibel dalam memprediksi kebangkrutan. Analisis regresi dilengkapi dengan uji asumsi klasik yang valid, normalitas, multikoliniaritas, heterosedastisitas, autokorelasi. Memberikan kontribusi literatur di bidang GCG dan financial distress pada sektor konsumer. Menyediakan pembahasan yang membandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu kekurangan jurnal. Adjusted R2 rendah 7,8% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi financial distress dipengaruhi faktor lain dari luar model. Fokus hanya pada sektor konsumer non-siklikal sehingga generalisasi ke sektor lain terbatas. Tidak membahas secara mendalam kenapa variabel seperti audit commits tidak berpengaruh. Tidak disertai grafik visual atau model prediksi lanjutan untuk memperkaya hasil.